Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebang pohon pakai kapak, kapaknya jangan sampai kena kaki. Kalau jawab salam kurang kompak, mari kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya di kelas sosial media strategis ya teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya semangat ya untuk melanjutkan materi kita di hari sebelumnya. Kalau hari sebelumnya kita sudah banyak banget nih belajar mengenai bagaimana mempersiapkan dan merencanakan konten, maka pada kesempatan kali ini di hari kelima ya, kita akan belajar nih bagaimana mengoptimalkan media sosial dan merencanakan konten kedepannya. Selain itu nanti di akhir sesi saya juga akan menjelaskan bagaimana menerapkan sikap baik bagi seorang sosial media strategis. Oleh karena itu teman-teman semuanya, karena pentingnya materi di hari ini, silahkan teman-teman semuanya bisa mengikuti nih materi dari awal hingga akhir. Dan seperti hari sebelumnya, tak lengkap kalau belum ada kata-kata mutiara sebagai penyemangat teman-teman semuanya ya pada sesi kali ini. Dan di samping dari monitor teman-teman semuanya sudah muncul di sini untuk kata-kata mutiaranya adalah bisa karena terbiasa. Seperti itu ya teman-teman. Dari kata mutiara yang sangat singkat ini ya hanya ada 3 kata nih, yaitu bisa karena terbiasa. Saya menyadari bahwa semua orang itu mempunyai hak untuk belajar. Tapi di sisi lain pasti semua orang juga mempunyai rasa ketidakmampuan nih untuk mengikuti sesuatu hal atau adanya sesuatu pembelajaran yang baru. Ada rasa ketakutan yang bercampur dengan ketidakmampuan. Namun percayalah teman-teman semuanya bahwa ketika kita semakin hari terus-menerus mencoba, kita tekuni suatu hal, maka yakinlah sesuatu yang sulit ini tadi akan menjadi sesuatu yang terbiasa gitu. Diri kita akan membiasakan diri gitu. Dan di sini ketika kita sudah terbiasa nih akan suatu hal, maka kita akan menjadi bisa gitu ya. Bisa untuk mendalami suatu peran tersebut gitu. Jadi ketika kita setiap hari nih, contohnya ya dalam lingkup sosial media strategis, mungkin dari awal teman-teman ada yang kesulitan atau memang suatu hal yang baru, itu tak mengapa ya teman-teman semuanya. Ketika teman-teman setiap hari terus bertemu dengan yang namanya sosial media, tekun dalam mempelajari hal ini, lama-kelamaan kita akan belajar terus-menerus dan kita akan menjadi terbiasa nih dengan yang namanya sosial media strategis. Ketika kita sudah terbiasa, maka kita akan menjadi bisa gitu ya teman-teman. Ketika kita sudah menjadi bisa, maka kita akan bisa ahli di bidang tersebut atau expert nih di bidang tersebut. Ketika kita sudah expert, maka kita bisa menjelaskan ke banyak orang, mengajarkan ilmu kepada banyak orang. Karena memang salah satu amalan jariah ya, yaitu salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi silahkan nih bagi teman-teman semuanya, semoga dengan adanya kata-kata mutiara ini tadi bisa menambah rasa semangat teman-teman nih untuk mendalami peran sosial media strategis. Oke teman-teman, itu tadi adalah kata-kata mutiara dari saya, dan kita akan segera lanjut di materi kita pada sesi kelima ini, di hari kelima ini. Namun sebelum itu biasanya saya akan memberikan satu kasus yang kita bisa pecahkan bareng-bareng ya. Kita langsung pecahkan bersama-sama, di mana untuk kasusnya ada di samping kanan dari saya ya. Ada sudah muncul nih di layar monitor dari teman-teman. Gimana kasusnya adalah Kak Siska sudah berhasil nih membuat konten di minggu pertama. Namun Kak Siska kesulitan untuk membuat konten di minggu berikutnya atau di minggu kedua. Apa yang menyebabkan Kak Siska kesulitan ya teman-teman semuanya? Oke, mungkin akan ada yang berpikir, mungkin dari teman-teman semuanya di sini ada yang berpikir, oh kesulitan karena toolsnya bermasalah mungkin gitu ya, karena kemarin kita belajar itu. Atau mungkin ada yang berpikir
kehabisan ide. Nah, itu salah satunya adalah masalah dari adanya kasus ini gitu ya teman-teman, kehabisan ide. Namun itu bukan menjadi jawaban yang tepat ya. Salah satunya kita akan langsung jawab saja ya di sini. Jadi akibat atau penyebab nih Kak Siska kesulitan adalah karena Kak Siska dan timnya tentunya ya tidak membuat yang namanya perencanaan konten atau content plan. Nah, sebenarnya content plan itu apa sih gitu ya? Teman-teman mungkin juga asing nih dengan yang namanya content plan. Content plan diambil dari kedua kata yaitu konten dan plan. Konten itu adalah konten kita ya atau ya media kita istilahnya untuk menyampaikan ke publik, dan plan itu adalah rencana ya teman-teman. Jadi perencanaan konten. Biasanya nih teman-teman semuanya perencanaan konten ini dibuat dalam 1 bulan gitu ya. Nah teman-teman, jadi dari kasus ini, dari kasus Kak Siska ini, itu timnya tidak membuat yang namanya content plan. Jadi harapannya nih sebagai kita seorang sosial media strategis, kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya. Maka harapannya di materi kali ini ya, yaitu mengoptimalkan sosial media dan perencanaan konten ke depannya ini penting sekali ya teman-teman semuanya, penting sekali untuk teman-teman ikuti sampai dengan akhir. Jadi pastikan teman-teman untuk tidak melewatkan pembelajaran dari saya, karena kita juga akan mengupas tuntas nih permasalahan dari Kak Siska ini. Oke teman-teman, itu tadi adalah kasus dari Kak Siska ya, semoga tidak terjadi lagi nih ke depannya, dan kita akan mencoba mengulik nih kenapa sih ini bisa terjadi dan bagaimana kita mengatasinya. Kita akan belajar yang namanya content plan. Apa itu content plan? Secara singkat, content plan adalah perencanaan pengembangan konten yang dilakukan agar tujuan akhir dari sebuah perusahaan itu bisa tercapai. Mulai dari penentuan ingin membuat konten seperti apa, misal konten humor atau konten interaktif ya, atau konten promosi ya, karena kita sudah belajar yang namanya jenis-jenis konten di hari sebelumnya. Apa kita mau merencanakan di posting atau di publish di platform mana, kemudian kita juga bisa menulis nih kapan diterbitkannya, dirumuskan dalam rencana yang namanya content plan ini. Nah, content plan ini biasanya dibuat menggunakan aplikasi apa sih Kak? Gitu ya teman-teman semuanya, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, biasanya berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman, saya biasanya menggunakan aplikasi yang namanya adalah Microsoft Excel gitu ya. Walaupun memang banyak sekali aplikasi yang bisa nih digunakan untuk menulis content plan ini, seperti Canva ya. Canva seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, selain digunakan untuk mendesain juga ada fitur yang namanya content plan atau penjadwalan konten. Namun saya rasa ketika kita menggunakan Microsoft Excel itu sangat mudah ya teman-teman semuanya, sangat mudah. Jadi nanti kita juga akan belajar secara praktik nih bagaimana membuat content plan agar teman-teman bisa makin paham nih terkait dengan content plan. Dan di sini saya jelaskan lagi ya bahwa content plan ini biasanya dibuat dalam satu divisi media sosial secara bersama-sama ya. Jadi bukan hanya Kak Siska saja nih yang buat, tapi secara bersama-sama divisi tersebut akan duduk bersama dan merencanakan konten ini selama 1 bulan gitu ya. Sebenarnya apa sih yang direncanakan Kak gitu ya? Mungkin teman-teman ada yang bertanya. Yang direncanakan itu sangat kompleks ya. Misal kita bikin rencana konten dalam 1 bulan. Dari hari Senin misal ya, di hari Senin itu kita mau ngapain sih gitu ya. Misal yang pertama, mau tag konten postingan feed gitu ya, mau mengambil bahan feed. Yang mau di tag apa? Misal nih, foto produk ini gitu ya, misal. Atau mau tagging reels, bahan reel, bahan video. Talentnya siapa, terus videonya berbentuk apa, tren apa yang mau dilakukan, itu bisa ditulis di dalam content plan ini ya teman-teman. Selain itu kita juga bisa menulis, misal mau di hari Senin itu, selain tagging bahan, kita juga bisa mau posting feed di jam berapa, misal jam 7 nih mau posting feed ini terkait dengan ini di jam 7. Nah, itu bisa ditulis di halaman yang namanya content plan ini gitu ya. Selain itu kita juga bisa menulis apa saja sih yang mau dilakukan oleh seorang sosial media strategis di hari Senin itu gitu ya. Jadi diusahakan content plan ini ditulis secara singkat, padat dan jelas, dan semua divisi tahu nih dalam kegiatan 1 hari itu dan hari-hari selanjutnya.
Oke teman-teman semuanya, itu tadi adalah penjelasan terkait dengan konten plan. Kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya. Tetap simak video pembelajaran dari saya.